Ini nanti Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu itu pernah kedatangan keuntungan 1 peti emas dan tidak pernah dia untung sebanyak itu sebelumnya. Dia gelisah, nggak bisa tidur. Lalu kemudian istrinya tanya kenapa? Dia bilang saya nggak pernah dapat keuntungan sebanyak ini. Lalu apa keinginanmu? Kita harus sedekahkan, keluarin. Jangan ada di rumah ini, jadi beban nanti. Kalau kita meninggal, ada ini nanti akan dipertanggungjawabkan, minta pertanggungjawaban oleh Allah. Padahal dia seorang pengusaha yang kita tahu pengusaha itu manusia ini subhanallah begitu terbuka pintu-pintu peluang ini. Mungkin dulu dia belum punya kendaraan atau belum punya usaha. Dia niat kalau sudah punya usaha kecil dia sudah cukup. Padahal sebenarnya tidak seperti itu manusia. Mereka punya sifat tamak. Nanti kalau sudah punya usaha kecil pengen usaha lebih besar. Punya mobil 1 pengen punya mobil 2. Punya rumah kecil pengen rumah besar. Dan memang itu Nabi SAW bilang. Manusia tidak akan pernah puas sampai tanah kuburan masuk ke dalam mulutnya. Ya, kalau sudah meninggal baru dia berhenti. Gitu kan. Memang sudah begitu. Tapi orang kalau menghubungkan antara kekayaan harta dengan kekayaan jiwa ini seperti contoh Abdurrahman, lalu dia sedekahkan semuanya tidak terkecuali. Setelah sedekah habis semalam suntuk begadang sama istrinya, dia mengatakan alhamdulillah, saya sekarang tidak ada beban, gitu kan. Ternyata besok karena dia sedekah itu dapat 2 peti, ya. Keuntungannya jadi double. Dia bicara lagi sama istrinya, ini tambah banyak hartanya. Sedekah lagi, hari ketiga 3 peti. Terus saja selama dia sedekah datang terus keuntungan berlipat-lipat ganda. Kalau masih ingat pernah saya ceritakan kisah dia mau habisin hartanya, takut hisabnya berat hari kiamat karena terlalu banyak. Dia udah nggak bisa hitung lagi hartanya radhiyallahu anhu. Sampai kata Nabi SAW kalau Abdurrahman genggam tanah lalu dia jual laku karena cerdasnya dalam berdagang gitu. Dia genggam tanah dia bisa jual tanah itu, gitu kan? Maka yang terjadi Abdurrahman takut ada hisab hari kiamat. Dia mau habisin hartanya, tapi dia mau hubungkan antara mengeluarkan harta itu dengan membantu orang supaya tidak sia-sia, bukan hanya sekedar buang begitu saja. Ya orang misalnya bakar uangnya atau pakai foya-foya padahal yang haram, enggak. Cari siapa orang muslim di Madinah yang hasil panen kurmanya jelek. Cari keliling dapat satu kebun kurma besar, semua hasil satu kebun jelek, dibeli sama dia. Mau jual berapa? Orang itu cuma iseng sebut harga dibayar sama Abdurrahman. Tujuannya hanya habisin uang, sekaligus bantu. Udah dikumpulin semua kurma-kurma jelek itu, ya. Dan dia buat iklan, siapa yang mau silakan ambil gratis. Orang yang punya kebun sudah untung. Sekarang kurma ditumpuk sama dia, jadi hartanya sekarang berubah jadi kurma. Siapa yang mau ambil gratis silakan. Selain bantu itu juga bantu orang yang butuh ini. Rupanya karena kurmanya kurang bagus, orang nggak ada yang mau ambil. Walaupun dia mau sedekahkan. Abdurrahman tenang saja karena dia sudah selesaikan hartanya. Rupanya di Yaman tersebar penyakit dengan hikmah Allah SWT. Dan penyakit itu hanya bisa diobati dengan kurma jelek. Sampai utusan orang Yaman datang ke Madinah. Siapa yang pernah punya kurma seperti ini? Jelek gitu. Nggak jadi kurmanya. Ada yang rusak-rusak, kering-kering. Mereka tahunya Abdurrahman buka malah gratis gitu. Orang-orang ini bilang, enggak, kita nggak mau gratis, mau bayar. Maka mereka membeli dari Abdurrahman, untung lagi. Double dari uang yang dia keluarkan. Maka Abdurrahman senyum mengatakan, apa boleh buat sudah. Berarti memang sudah harus begini. Gitu. Tetapi di sini teman-teman, kita bisa lihat bagaimana dia tidak menjadikan harta sebagai target utamanya. Salah satu orang yang tidak punya, contoh saja orang yang tidak punya kekayaan jiwa ini, begitu punya harta, disimpan, dan tidak boleh orang lain tahu, gitu kan? Bahkan selalu dibersihkan, ya, dirawat berlebih-lebihan. Untuk apa semua ini? Akhirnya tidak ada kekayaan jiwa. Itu kalau contoh aja ya, orang seperti ini kalau hilang satu produknya dia, satu walaupun kecil, sudah buat tidak tidur berapa hari.